Shalom, selamat malam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan Yesus bahwa pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam ibadah rumah tangga walaupun masih dilakukan secara online. Kita akan mulai ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 29 Juli 2020. Mari kita menyanyikan PKJ nomor 7 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat, kita akan membaca berbalas-balasan panggilan beribadah. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, aku hendak memuji namamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jemaat, mari kita nyanyikan NKB 12 bait yang pertama. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas perlindungan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Arahkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah rumah tangga ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita nyanyikan PKJ nomor 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Diona Kristi Silitonga. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada malam hari ini yang dimana merupakan ibadah rumah tangga, di kesempatan yang sungguh sangat luar biasa ini patutlah kita mengucap syukur dan bersuka cita karena kita masih boleh melakukan ibadah rumah tangga walaupun hanya melalui online, tapi hamba yakin dan percaya ini semua bukanlah suatu kebetulan. Tuhan sudah mengizinkan ini terjadi, dan pada saat ini saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik adanya. Kita satu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau masih menjaga kami, masih melindungi kami, masih memelihara kami dengan segala aktivitas kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan waktu kami untuk beribadah bersama walaupun hanya melalui online. Tapi hamba yakin dan percaya itu tidak menjadi halangan untuk Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapa, kiranya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba sebagai penyampaian firman-Mu agar kiranya apa yang hamba sampaikan boleh berkenan bagi yang mendengarkan. Tuhan boleh berikan hikmat sehingga kami boleh pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka dari itu Tuhan, kami minta untuk tuntunan Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Kami memohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan yang dimana kita akan membahas mengenai sukacita. Kalau kita dengar kata sukacita, pastilah terkadang orang berpikir sukacita sama dengan happy atau bahagia. Tapi pada kesempatan malam hari ini saya akan coba lebih menjelaskan lagi sukacita kekristenan itu sebenarnya seperti apa. Sebagai ayat pendukung kita pada malam hari ini, kita akan membaca dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan 5. Lalu lanjut lagi pada Filipi pasalnya yang keempat ayat 4 sampai dengan 9. Saya baca yang pertama yaitu Filipi pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan 5. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injilmu mulai ini dari hari pertama sampai sekarang ini. Kita lanjut ke pembacaan berikutnya yang diambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 4 sampai dengan 9. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu yang dimana pembacaan kita tadi merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dimana kita tahu kondisinya pada saat dia menuliskan ini, kalau kita bisa bilang kondisi Paulus pada saat itu sedang tidak enak sekali. Di dalam penjara, Paulus tidak dapat pergi dengan leluasa, tetapi ia bisa menulis mengenai yang dinamakan sukacita. Alkitab lebih banyak membicarakan tentang sukacita daripada kebahagiaan. Perhitungan komputer berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia terbaru dari Lai menunjukkan kata sukacita muncul 225 kali, sedangkan bahagia hanya 43 kali. Begitu juga dengan hasil King James Version, sukacita itu muncul 199 kali dan bahagia hanya muncul 13 kali. Kalau kita lihat dari sini, perbedaan statistik yang sangat cukup signifikan ini menyiratkan perbedaan konsep antara sukacita dan bahagia. Makanya di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan, kita sebagai orang-orang Kristen sungguh wajib bersukacita. Gambaran Alkitab tentang sukacita sangat berbeda dengan gambaran populer tentang bahagia. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan kesenangan dan kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik, dan tidak heran kebahagiaan dipandang sebagai anonim dari kesusahan. Sukacita itu mencakup kebahagiaan, tetapi tidak sebaliknya. Orang yang sukacita sudah pasti bahagia, tetapi orang yang bahagia belum tentu sukacita. Sukacita adalah sebuah perasaan kesenangan dan kebahagiaan yang besar. Menurut Alkitab, perbedaan yang ada bukan hanya dari sisi kualitas atau jumlahnya saja. Jika memang sukacita Kristiani begitu luar biasa seperti itu, mengapa masih banyak orang-orang yang mengaku Kristen dan rajin beribadah, pelayanan, tetapi hidupnya masih terbelenggu oleh kesedihan, kekecewaan, dan kepahitan? Apa yang salah dengan situasi ini? Bagaimana kita bisa menikmati sukacita yang sejati? Dari pembacaan ini kita akan coba menggali bagaimana kita bisa seperti Paulus dengan kondisinya yang sangat tertekan di dalam penjara, dia masih bisa bersukacita. Yang pertama adalah hidup kita harus berpusat kepada Allah. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah akan selalu bersukacita. Ia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Allah. Dan sebaliknya, orang yang terbelenggu oleh kesedihan karena mereka hanya memikirkan apa yang belum mereka miliki atau mereka dapatkan. Mereka lupa menghitung apa yang mereka sudah dapatkan dari Allah. Mereka hanya terpaku pada hal-hal yang menurut mereka buruk, tetapi mengabaikan hal-hal yang baik dari Allah yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Paulus mampu melihat banyak kebaikan ilahi di tengah penderitaan yang ia alami. Bahkan dijebloskan ke dalam penjara karena tidak bersalah memang tidak mengenakan. Tetapi Paulus bersukacita sebab hal itu telah memungkinkan pemberitaan Injil kepada pejabat penjara dan istana serta keluarga mereka. Kegigihannya dalam memberitakan Injil juga menyemangati orang-orang Kristen yang lain untuk berani memberitakan Injil.
Tatkala ada orang yang lain berusaha memberatkan bebannya di dalam penjara, melalui pemberitaan Injil yang tidak tulus, Paulus tetap memandang situasi tidak ideal itu sebagai kebaikan, karena bagaimanapun Kristus tetap diberitakan. Di dalam konteks Filipi pasal yang pertama ini, kedekatan Paulus dengan Allah juga terlihat di ayat yang ke-8, di mana ia memanggil Allah sebagai saksi yang mengenal hatinya. Ia pun mengalami kasih mesra Kristus Yesus yang ia tunjukkan kepada jemaat Filipi. Betapa indah relasi Paulus dengan Allah. Hanya mereka yang menjadikan Allah sebagai pusat hidup mereka yang akan menikmati sukacita. Meletakkan pusat hidup pada hal-hal yang sementara akan berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, dan penyesalan. Marilah Bapak Ibu, ada baiknya kita selalu hidup berpusat kepada Allah, agar kita bisa meningkatkan, menimbulkan rasa sukacita di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, hidup memperhatikan orang lain. Di dalam pembacaan tadi, Paulus tidak hanya memandang kepada Allah, ia juga memperhatikan orang lain. Sukacitanya muncul dari perhatiannya yang tulus untuk jemaat Filipi. Dalam ingatan tentang mereka, Paulus mendapatkan kesukaan dalam doa dan permohonan bagi mereka. Paulus mengalami sukacita. Yang menarik dalam bagian ini adalah di mana Paulus menyampaikan, ia selalu berkata di setiap doanya, dia selalu mendoakan untuk kalian semua. Aku memohonkan dengan sukacita. Jadi Paulus mensyukuri setiap ingatan tentang jemaat Filipi, bukan hanya untuk beberapa orang, melainkan untuk semua orang. Di poin ini sungguh jelas menarik. Tidak semua ingatan tentang gereja di Filipi adalah positif. Pada awal pelayanan di sana, Paulus menghadapi penganiayaan. Jemaat Filipi juga bukan jemaat yang sempurna. Ada perselisihan sedang terjadi. Bahaya sesat dari pihak ajaran Yahudi juga sedang mengancam. Walaupun demikian, Paulus tetap bersuka cita atas setiap jemaat dan atas setiap peristiwa yang terjadi. Sama seperti ia berusaha menemukan kebaikan ilahi di setiap situasi sulit yang ia hadapi. Demikian pula ia juga berusaha mencari kebaikan-kebaikan dalam diri orang lain. Ketidaksempurnaan orang lain tidak menghalangi ucapan syukurnya bagi orang itu. Ketidaksempurnaan situasi tidak mencegah dia untuk bersuka cita. Terkadang di dalam kehidupan kita, hal-hal yang mencegah sukacita hadir dalam kehidupan kita adalah kita terlalu sibuk dengan ketidaksempurnaan orang lain, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur, sehingga kita sangat terpengaruhi dengan situasi yang ada, sehingga mempengaruhi rasa sukacita. Mengapa sukacita berbeda dengan bahagia? Dari sini kita bisa tahu bahwa sukacita itu adalah timbul dari dalam hati. Sedangkan kebahagiaan bisa manusia yang ciptakan. Tetapi kalau sukacita, Tuhan yang berikan rasa itu di dalam diri kita. Sebagian orang kehilangan sukacita karena terlalu berkuat dengan diri mereka sendiri. Pekerjaan yang tidak lancar, situasi rumah yang tidak enak, kondisi kesehatan yang buruk, dan hal-hal yang tidak enak membuat kita kesulitan menemukan alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Mulailah memandang ke sekeliling. Ucapkanlah syukur atas keberhasilan orang lain. Bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita. Lalu dengan mendoakan orang lain, kita telah mengambil bagian dalam pergumulan orang itu. Ini membuat hidup kita lebih bermakna. Kita hidup bagi orang lain. Ada beberapa banyak tokoh sejarah yang dipandang hebat karena mereka telah memberikan diri bagi kesejahteraan orang lain. Lalu di poin yang ketiga, yaitu di mana kita harus hidup bagi perluasan Injil. Di ayatnya Filipi yang kelima, ada banyak hal dalam jemaat Filipi yang bisa dijadikan alasan untuk ucapan syukur dan sukacita Paulus. Di antara semua itu, Paulus menyebutkan persekutuan mereka yang konsisten dalam pemberitaan Injil.
Di sini tidak terlalu berkaitan dengan persekutuan doa atau semacamnya. Jemaat Filipi memang secara konsisten mengambil bagian di dalam pelayanan Paulus dalam bentuk memberikan bantuan. Bagaimanapun situasi pelayanan Paulus, mereka siap memberi dukungan. Pada saat menulis surat ini pun Paulus baru saja menerima bantuan materi dari mereka yang ada di Epafroditus. Bantuan ini tentu saja bukan pertama. Apa yang mereka lakukan untuk pemberitaan Injil sudah cukup menjadi alasan bagi Paulus untuk bersukacita. Maka mengapa hidup bagi perluasan Injil merupakan alasan untuk bersukacita? Tujuan hidup manusia adalah Kristus. Mati atau hidup tidak masalah. Yang penting kemuliaan Kristus dinyatakan. Dengan cara berpikir seperti di atas, setiap upaya yang kita lakukan untuk perluasan Injil berarti bagi dari pemenuhan tujuan hidup tersebut. Tuhan hidup yang sedang dipenuhi tentu saja sudah memadai sebagai alasan untuk bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya di dalam kehidupan kita harus bersukacita. Terlebih lagi di kondisi saat ini. Terlebih lagi di kondisi seperti ini. Kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus membentuk hati kita lebih baru lagi sehingga kita mampu bersukacita. Banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Tetapi jika demikian, maka firman Tuhan yang mengatakan supaya kita bersukacita senantiasa tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sebab ada kalanya kita menerima berkat yang membuat kita senang, tetapi ada kalanya juga kita mengalami masalah yang membuat kita merasa berbeban. Tahukah Anda, Rasul Paulus ketika menuliskan seruan untuk bersukacita senantiasa, saya ulangi lagi di sini, ia sedang di dalam keadaan yang tidak enak, di penjara yang gelap, di kota Roma menantikan hukuman matinya. Dalam kondisinya yang begitu berat, ia tetap dapat bersukacita. Lalu, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan sukacita? Setelah kita mendengarkan dari awal sampai part yang ini, sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Ya, saya ulangin kembali, sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Berkat dan masalah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sukacita tidak bisa didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan menjadi hak kita, anak-anak Tuhan. Maka mulai hari ini mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan sukacita yang sejati daripada Tuhan. Bukan sukacita yang tergantung oleh situasi atau kondisi, tetapi sukacita di dalam segala keadaan. Maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, marilah kita coba merefleksi diri kita. Apa pengertian sukacita sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda selama ini? Dan yang kedua, menurut Anda, apa faedahnya kalau kita selalu bersukacita? Sebelum saya mengakhiri dalam ibadah malam hari ini,
Sekali lagi saya ingin menyampaikan, bersukacitalah dalam segala keadaan sebagai ungkapan syukur Anda kepada Tuhan. Sukacita kita tidak tergantung dengan keadaan. Sukacita adalah sebuah keputusan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya semua yang mendengar boleh merasakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 405, bait yang pertama, Kaulah ya Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai ajakan memberi terambil dalam kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dijalankan, mari menyanyikan NKB 133 bait yang pertama, Syukur padamu ya Allah. Mari doakan persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati ia dalam pekerjaannya, pakailah ia seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari keluarga Sritonga Rehata. Saat ini ku datang kepadamu,
Saat ini ku mencari wajah-Mu, berterima kasih atas kasih setia-Mu. Oh, takkan ada habisnya. Ku ingin mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik, Tuhan. Kau berikan segalanya yang tak pernah ku pikirkan. Ku berterima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi aku. Berterima kasih Tuhan. Saat ini ku mencari wajah-Mu, berterima kasih atas kasih setia-Mu. Takkan ada habisnya. Ku ingin mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik, Tuhan. Kau berikan segalanya yang tak pernah ku pikirkan. Ku berterima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di dalam layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan berdoa. Kita akan akhiri ibadah dengan pengutusan dan berkat. Marilah kita melakukan kasih seperti Tuhan telah mengasihi kita semua. Jemaat menyanyikan PKJ 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita.
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.